Cek 1 2 3. Halo, apa kabar subscriber channel YouTube saya Arizal Firmansyah. Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Ketemu lagi dengan saya Arizal Firmansyah nih di kesempatan kali ini. Dan saya ingin membahas tentang apa kali ini? Tentang SEO, yaitu Search Engine Optimization. Ini bekal dari pertanyaan salah satu subscriber channel YouTube saya ini, yaitu Mas Aneka Aplikasi. Nama channelnya Aneka Aplikasi ya. Terus kemudian ngeblok itu susah banget, woi. Caranya optimasi SEO gimana sih biar postingan kita ranking 1 di page 1? Bikin tutorialnya dong Mas. Oke, akan saya coba jelaskan semampu saya atau sepemahaman saya ya. Jadi SEO itu adalah bagaimana kita mengoptimasi ya, namanya aja Search Engine Optimization ya. Bagaimana cara kita mengoptimasi atau mengoptimalkan website blog kita biar ada di search engine atau mesin pencari berada di nomor 1, halaman 1. Nah, itu pertanyaan, itu apa ya istilah target dari SEO di situ, Search Engine Optimization. Jadi mengoptimalkan search engine. Bagaimana kita bisa berada di halaman 1, nomor 1 halaman mesin pencari seperti Google. Ya, ada lagi sih yang lain, Bing misalnya ya, tapi cuman kalau di Indonesia yang familiar Google. Nah, sekarang kalau misalnya Google ini sekarang sudah menjadi mesin pencari yang familiar, bahkan di Android, di gadget tuh kan juga sering muncul di widgetnya Google ya. Makanya kita harus mencoba, harus terus belajar bagaimana caranya artikel atau promosi atau apapun yang ingin kita sampaikan itu ada di halaman 1 nomor 1 gitu. Itu caranya seperti ini ya, kita bahas langsung. Tapi jangan lupa untuk kunjungi website blog saya ya, arizalfirm.blogspot.com. Ini dia arizalfirm.blogspot.com. Lalu Instagram saya @arizalfir, Facebook saya Arizal Firmansyah, YouTube saya Arizal Firmansyah. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal SEO, kita akan coba nih. Misalnya salah satu artikel saya yang ini, wawasan hard drive jadul segede almari. Ya, misalnya kita ketik di Google, hard drive jadul segede almari. Nah, punya saya di halaman 1 nomor 1 nih guys. Ini karena termasuk artikel lama juga sih, bulan 5 2020. Jadi sudah terseleksi dengan waktu ya. Karena Google itu butuh waktu untuk menseleksi mana tulisan yang kira-kira nanti dia akan promosikan atau dia tempatkan di nomor 1 halaman 1. Ada prosesnya bertahap gitu ya, nggak bisa langsung tiba-tiba di nomor 1. Misal oke lah, ada yang website yang baru diposting sudah ada di halaman 1 nomor 1, itu website biasanya trafficnya udah tinggi. Jadi saat ini Google itu algoritmanya dia sangat suka website dengan traffic yang tinggi. Makanya kalau misal kita ketik Arizal Firmansyah gitu ya, blog saya malah nggak ada. Kenapa kok nggak ada? Ya kayak gini, Arizal Firmansyah. Yang ada Facebook, karena Facebook ini trafficnya lebih tinggi daripada blogspot saya. Blogspot saya nggak tahu halaman berapa. Nah, makanya di sini saya kasih alternatif, yaitu Google Map yang saya munculkan. Saya sebagai konsultan komputer di alamat rumah saya Rizal Media. Nah, di sini ada situs web. Nah, ini situs web ini kalau diklik akan menuju ke blogspot saya. Nah, gitu. Jadi ya menyiasatinya seperti itu. Kalau misal kita nggak bisa halaman 1 betul, kita pakai cara-cara lain yang sekarang Google sudah merubah algoritmanya, yang mana selain hasil pencarian secara teks ya, itu juga akan ada hasil pencarian untuk Google Map. Ya, saya di sini pakai bisnis Google sih, Google Business. Sorry. Jadi Anda bisa langsung kunjungi google.com/business. Lalu Anda kunjungi, Anda daftar.
Nanti Anda isi apa namanya, alamat, Anda isi foto rumah, lalu ada konfirmasi dari kantor pos, biasanya dari pos, semacam kode verifikasi, lalu nanti dimasukkan di verifikasi tersebut, maka di sini akan muncul apa namanya, hasil pencarian Google Map akun kita gitu. Nggak hanya Rizal Firmansyah, ini Rizal Media juga gitu, sudah saya daftarkan. Jadi ini SEO yang, nah ini Rizal Media, home, sudah ada halaman 1. Mungkin yang dimaksud Rizal Media yang pencarian yang banyak berarti tak ada spasinya. Nah, seperti ini blogspot saya halaman 1 kebetulan, karena memang di sini mungkin ya SEO-nya lebih bagus dan jarang juga melalui perubahan desain atau template. Jadi templatenya dari dulu tetap aja, akhirnya ada di halaman 1 nomor 1 untuk website promonya. Nah, misalnya syuting video, saya juga punya usaha syuting video nih guys. Syuting video ke Panjen misalnya. Nah, ini punya saya, ada di halaman 1. Nah, ini halaman 1 nomor 1 gitu guys. Jadi kalau misalnya pasang CCTV, saya juga melayani pasang CCTV guys di Kepanjen. Nah, ini punya saya juga nomor 1, Rizal Media. Oke. Nah, jadi cara-cara untuk ada di halaman 1 untuk sebuah promo ada banyak. Tapi untuk website blog, kembali lagi untuk website blog ya, kita kembali misalnya hard drive tadi, kita usahakan bikin website blog itu seperti punya saya ini ya. Jadi yang pertama, tips SEO ada 3 nih. Nah, ini bisa dicatat. Tips SEO dari saya ada 3. Yang pertama, desain web atau blog atau template yang responsif. Artinya desain yang responsif itu bisa dibuka di gadget seperti komputer atau gadget HP, laptop, itu semua gadget lah pokoknya ya, itu bisa optimal dan baik gitu ya, baik di komputer maupun gadget yang lain yang kecil-kecil itu. Nah, kalau di komputer ini kan bagus nih, sudah tampilannya udah bagus, sudah ada iklannya juga. Ini ada header di atas, bisa kita ganti promo-promo kita misalnya. Tapi kalau bisa sih yang sesuai dengan alamat blognya ya. Kalau ini alamat blog website pribadi, ya kasih foto pribadi. Google akan menilai juga nanti. Terus ini salahnya kenapa tadi nggak masuk halaman 1, karena baru saya ganti nih header sama apa namanya, desainnya. Jadi kalau bisa jangan ganti template, jangan ganti desain 1 cukup bagus sudah. Kecuali ada penyempurnaan dikit di apa namanya HTML-nya, tapi kalau di desain utamanya jangan kalau bisa. Nah, itu saran saya. Nah, terus yang kedua, yang selanjutnya, bagaimana cara kita selain desain template yang responsif? Oh ya, ngecek template yang responsif nih seperti ini. Ini misalnya ya. Nah, ini kan home, halaman home. Responsif itu artinya dibuka di halaman komputer udah bagus. Misalnya ini saya klik kanan ya. Terus saya klik inspect. Nah, ini maka akan tampil di halaman kecil nih, berapa piksel. Coba saya ini kecilkin menjadi 375 piksel. Ini kalau dibaca di HP akan seperti ini guys. Ini paling kecil ya, 300 piksel lah. 300 piksel biasanya memang terkecil. Nah, jadi dia bisa menyesuaikan. Ini baru responsif. Ini dibuka di tablet kayak gini. Tablet yang agak gede. Kayak gini, agak gedean lagi. Nah, ini yang lumayan, yang laptop lah. Nah, gitu cara ceknya. Jadi kalau templatenya sudah seperti itu berarti bagus.
Kalau ingin download, saya biasanya ya ketik aja di Google template blog responsive. Nah, ini cari misalnya, kalau saya sih suka yang ini, yang guyabitemplates.com. Nah, cari di sini, guys, template yang bagus, misalnya yang responsif, yang bagaimana gitu ya, yang disukai yang seperti apa. Lalu harus ada penyempurnaan juga di HTML-nya nanti. Nah, itu akan saya jelaskan di next tutorial ya, terlalu panjang nanti. Nah, yang jelas, kok lama ini ya. Nah, ini responsive blogger templates. Nah, ini ada banyak di Goyabi templates nih yang responsif tuh, bagus-bagus. Tinggal kita download, kita pasang di template di blogger kita, blogspot kita gitu ya. Ini bagus-bagus banget, ada banyak. Ini ada halaman, ini masih halaman 1 guys, belum halaman 2, 3, 4 dan selanjutnya, ada banyak halaman. Oke, itu kalau udah dapet nanti di download. Jangan khawatir kalau di Goyabi template gratis ya. Nanti diinstal di sini. Di them. Terus masuk di sini restore. Nah, setelah itu Anda upload template yang Anda inginkan. Lalu selesai Anda upload, ganti deh nanti templatenya. Tapi jangan ganti-ganti template ya, ini yang penting. Setelah Anda template yang Anda pilih suka, Anda desain yang bagus, Anda sempurnakan, selesai, coba 1 tahun. Nanti baru ada di halaman nomor 1 Google, rubah lagi sedikit-sedikit gitu ya. Tapi setelah kita rubah banyak, biasanya hilang lagi dari halaman nomor 1. Gitu kayak punya saya kemarin. Oke, itu ya. Yang kedua, tadi yang pertama desain web atau template yang responsif. Yang kedua, mesin web atau blog, yakni bahasa pemrogramannya. Nah, misalnya ini punya saya bocorin ya, yang Arizal Firm tadi ini, Arizal Firmansyah, arizalfirm.blogspot.com ya. Saya buka edit HTML. Nah, di sini ada coding-coding yang sudah saya masukkan, bagaimana agar blog kita bisa ada di halaman nomor 1, artikel-artikelnya. Nah, ini misalnya kayak ini coding untuk meta device, ini untuk responsifnya udah ada. Terus yang di atas ini udah harus bener seperti ini ya, ini HTML versi 2. Terus kemudian ada juga semacam link untuk font. Terus kemudian ini saya kasih apa namanya untuk style CSS-nya. Ini yang harus sesimpel mungkin, jangan sampai style CSS-nya rumit atau terlalu panjang. Jadi harus banyak yang kalau misalnya sama, disamain biar nggak terlalu panjang. Ya ini kalau segini sih masih pendek nih ya dibanding dengan beberapa template yang lain. Gitu. Penyempurnaan template ini juga termasuk dari mesin ini ya, dari layout. Misalnya di sini ada banyak widget yang nggak Anda pakai. Nanti kan ada widget pasti kalau setelah diinstal ya. Widget ini misalnya nggak kepakai, misalnya yang atas ini nggak. Ini kan saya pakai nih untuk slide foto yang ada di depan sini. Ada iklannya guys. Nah, ini kan ada di sini kan ada slide. Nah, slide foto ada di depan sini. Terus kemudian di sini ada sidebar 1, sidebar 2. Ini ada sidebar kanan ya. Terus ada footer. Nah, footernya sementara ini belum sempurna yang di sini, cuman yang di previewnya sudah sempurna. Oke. Jadi itu
Kalau soal tips bagaimana memperbaiki nanti mesin HTML atau mesin blognya di bahasa pemrograman HTML-nya, ya nanti akan saya bahas lagi di next time. Di edit HTML ini akan saya coba rumuskan, lalu saya posting di blog saya, lalu saya jelaskan lagi di video ini gitu ya, di video YouTube saya. Oke. Itu ya. Jadi yang kedua, Anda harus bersih-bersih widget yang penting. Yang nggak kepake jangan sampai ada terus dihapus. Cara hapusnya di layout ini bisa. Nah, di sini tinggal Anda edit. Misalnya Anda remove ya, kalau misalnya ada yang nggak kepake. Terus kalau misalnya sudah Anda remove nggak bisa, Anda hapusnya pakai them tadi di edit HTML. Nah, Anda cari widget apa. Nah, misalnya di sini Ctrl F, widget tentang apa gitu ya. Ya, tulisannya yang sama dengan yang ada di layout sini. Nanti next deh saya jelasin yang sedetail mungkin cara pasang template yang bagus. Nah, yang ketiga, ini soal SEO, konten yang ori dan bermanfaat serta terdapat backlink. Nah, kalau bisa sih ya guys, kayak misalnya ini contoh lah, artikel saya yang ini kan, ini juga menjadi artikel terpopuler. Nah, di sini ada backlink, ini namanya backlink. Jadi ketika Anda memposting sebuah artikel dan ada hubungannya dengan artikel yang satunya, yang lainnya, maka kasih seperti ini, baca. Misalnya apa ya, ini pakai link do follow ya, jadi jangan di no follow, link seperti biasa aja, di open link new tab boleh, seperti ini, dibuka tab baru, tapi jangan di no follow, harus do follow. Artinya ini saya jelasin bedanya no follow dan do follow ya. Link yang do follow itu link yang biasanya yang sama Google nanti akan ditelusuri sebagai backlink. Kalau no follow biasanya link yang nggak akan ditelusuri sama Google. Ya, sebentar. Nah, ini. Nah, ini dia. Ini misalnya saya edit ya. Nah, ini saya open link in new window. Ini yang maksud saya open link new tab tadi. Jadi nanti kalau diklik dia akan membuka halaman baru. Kalau diklik dia akan membuka halaman baru. Tapi kalau no follow, ini dia nggak akan mengikuti robot Google atau menjadi link apa ya, link yang nggak ada gunanya gitu. Ya ada gunanya link ya, dia buka halaman seperti biasa, tapi nggak ada efek buat backlinknya. Nggak ada efek buat backlinknya, jadi nggak akan ditelusuri oleh Google di halaman tersebut. Ada bagusnya no follow ini, kalau banyak link di situ terus nanti Google malah ribet nyari link yang mana ya, yang di do follow, maka yang atas misalnya di no follow dulu. Misalnya saya pernah bikin link no follow itu, jangan lupa saya ketik di sini misalnya, jangan lupa ketik klik www.arizalfilm.blogspot.com misalnya kayak gitu. Nah, kata-kata www tadi kan itu alamat web tuh, itu kayaknya di no follow aja yang bagus, karena Google nggak suka link-link yang terbuka, alamat web terbuka itu nggak suka. Dia sukanya yang kayak gini, misalnya ada kata-kata apa terus baru dimasukin link gitu ya di dalamnya. Nah gitu, ada kalimat atau ada judul, ada kata-kata baru dikasih link, itu yang suka. Jangan langsung ditulis linknya lalu suruh buka, itu di no follow aja kalau kayak gitu. Nah oke, mungkin sudah tahu bedanya no follow dan do follow. Kalau kontennya yang ori ya ketikan sendiri lah, ketikan sendiri. Kalaupun Anda menyadur dari website lain atau dari portal berita lain atau dari TV atau dari media yang lain, dari YouTube, Anda ketik dengan kata-kata Anda sendiri gitu ya, dengan screenshot atau gambar atau foto hasil Anda sendiri. Itu yang lebih bagus di mata Google ya. Meskipun sangat sulit untuk membuat konten 100% asli, tapi kita harus berusaha supaya kita nanti bisa dapat penghargaan, yaitu bisa ada AdSense-nya, bisa dinilai sebagai website yang layak
menjadi website yang ya website lokal lah istilahnya ya, website pemula yang diperhitungkan gitu. Nah kayak punya saya ini website pemula yang lumayan diperhitungkan karena rankingnya sudah naik, kemarin 1,4 juta, sekarang 1,2 juta, berarti rankingnya naik jadi sudah dari 1.400.000 website di seluruh dunia, 1.200.000 ya website di seluruh dunia, saya di posisi itu. Kalau di posisi di Indonesia lebih sedikit. Kalau di Indonesia, ini yang ini lagi. Yang ini. Nah, kalau di Indonesia saya cuma 13.000. Jadi kalau seluruh Indonesia 13.000 website, saya ada di posisi 13.000 itu. Kalau di seluruh dunia 1,2 juta 1.278.744. Nah gitu ya. Nah ini cara nambahin add-on Alexa ini gimana? Langsung aja masukin extension di Google Chrome Anda, ketik Alexa, nanti akan ada gini, Anda bisa ngecek ranking web kayak Facebook ini rankingnya berapa ya, tuh ranking 6, di Amerika ranking 5, terus Instagram ranking berapa, keliru Instagram, ini bukan Instagram, ini blogspot saya. Instagram ranking 25. Ya pantas guys, jumlahnya puluhan, karena website itu bersaing terus ya, website besar-besar ya. Nah trafficnya setiap hari pasti jutaan ya, jutaan viewer. Oke. YouTube berapa ya rankingnya ya? Wow, YouTube ranking 2. Kalau Google ranking 1. Wow. Google ranking 1, YouTube ranking 2. Luar biasa YouTube. Oke, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Jadi yang jelas, kalau untuk SEO, search engine optimization, cara kita supaya mesin pencari kita ada di halaman nomor 1 Google, itu caranya ya tadi itu. Yang pertama, desain web atau template yang responsif, yang bagus, yang ringan, yang nggak banyak widgetnya, yang ringan kan, yang simple tapi baik, ringan diakses itu lah ya. Terus yang kedua, mesin web atau bahasa pemrogramannya itu kita rapikan juga ya, kasih meta tag untuk SEO, ada banyak meta tag untuk SEO ya. Yang ketiga, konten yang ori dan bermanfaat serta terdapat backlink, jadi ada antar artikel ada backlingnya gitu. Jadi itu yang disukai Google, artinya kayak Wikipedia itu loh guys, analogi backlink yang bagus. Di Wikipedia itu kan selama artikelnya ada yang merujuk ke nama tertentu, dia akan melink ke artikel itu. Nah itu yang bagus, bikin yang kayak gitu websitenya. Itu yang susah, saya juga masih belum sempurna blog saya soal backlink. Nah ini yang backlink internal yang itu. Kalau backlink yang dari web lain boleh, Anda punya banyak web terus Anda kasih link ke website Anda boleh, tapi jangan nyepam juga. Kalau nyepam nanti Anda akan di blokir biasanya oleh Google. Nah, selain kita butuh search engine sebagai pendukung traffic, kita juga bisa gunakan berbagai medsos sebagai dukungan mencari traffic, yaitu traffic kunjungan. Nah, bagaimana caranya mencari traffic? Ini akan kita bahas di tutorial selanjutnya. Cara mencari traffic, karena traffic yang tinggi nanti akan menghasilkan AdSense yang cukup menggoda. Kalau AdSense-nya menggoda, rezekinya juga menggoda, dan alhamdulillah bisa menjadi tambahan bulanan ya kan gitu, tambahan harian. Enggak sih, kalau AdSense bulanan ya, setiap tanggal 20 itu cairnya. Kalau tanggal 10 baru dari YouTube ke AdSense.
Nah, tanggal 20-nya dari AdSense ke rekening itu setiap bulan. Ya, jadi kalau misalnya Anda ingin tetap berkarya di dunia AdSense, ada Blogspot yang bisa Anda bikin mulai dari sekarang. Ada YouTube yang bisa Anda bikin mulai dari sekarang. Dan bagaimana cara optimalisasinya? Kalau YouTube sudah saya sampaikan kemarin. Oh, masih belum ya? Kemarin cuman ya, nanti akan saya bahas lagi tentang YouTube. Boleh berbagi pengalaman, meskipun saya juga banyak belajar juga masih dari banyak master di mana-mana. Terus selain YouTube ada Blogger, itu sudah, itu aja. Kalau aplikasi harus belajar pemrograman aplikasi ya di Android Studio itu. Kalau ingin bikin aplikasi, masukkan di Play Store, nanti kasih iklannya, ada AdSense-nya, itu juga bisa mendapatkan pendapatan. Cuman agak susah, harus bener-bener pinter, dan biasanya sih harus mengikuti kursus yang luar biasa, kursus pemrograman atau kuliah jurusan pemrograman. Oke, itu saja, sudah 26 menit. Dan saya pamit, terima kasih, bye-bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kunjungi ya website saya, lupa, di arizalfirm.blogspot.com, Instagram saya @arizalfir, Facebook saya Arizal Firmansyah, dan YouTube saya Arizal Firmansyah. Oke, bye-bye.